Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1C018-015, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan materi akuntansi syariah. Di mana dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah, di mana dalam materi ini yaitu terdapat 7 pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik harus memenuhi 2 kriteria yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Konsep Islam tentang cara memperoleh harta dalam syariah yaitu di mana dalam mencari harta yaitu dengan usaha yang halal, yang kedua itu dengan usaha sendiri, yang ketiga itu larangan mencari harta dengan jalan riba, dan adanya anjuran bekerja dan berniaga. Yang selanjutnya yaitu menggunakan harta dalam syariah, di mana dalam ketentuan syariah menggunakan harta dalam syariah yaitu tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua itu memberikan infak dan sedekah. Yang selanjutnya itu membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berutang. Pembahasan yang ketiga yaitu akad atau kontra atau transaksi dalam syariah. Akad menurut terminologi adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Jenis akad ada 2 yaitu yang pertama akad tabaru, yang kedua yaitu akad tijaroh. Rukun dan syarat akad ada 3 yaitu antara lain adanya pelaku, yang kedua yaitu objek akad, dan yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang selanjutnya itu transaksi yang dilarang dalam syariah. Terdapat 12 transaksi yang dilarang dalam syariah. Yang pertama yaitu ada aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua yaitu riba, yang ketiga penipuan, yang keempat perjudian, yang kelima itu gharar, yang keenam ihtikar, yang ketujuh monopoli, yang kedelapan yaitu bai'an najsi atau rekayasa permintaan, yang kesembilan yaitu suap, yang ke-10 itu ta'aluk atau penjual bersyarat. Yang ke-11 yaitu bai al-inah atau pembelian kembali oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang terakhir yaitu talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jenis riba yaitu ada 2, riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli. Riba dalam utang piutang yaitu ada riba jahiliyah dan riba hard. Riba dalam jual beli terbagi menjadi 2 yaitu riba fadl dan yang kedua yaitu riba nasi'ah. Yang selanjutnya itu prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah yaitu antara lain rela sama rela. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Yang ketiga yaitu hasil usaha muncul bersama biaya. Dan yang keempat yaitu untung muncul bersama resiko. Yang terakhir yaitu jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad investasi yang merupakan jenis akad tijaroh dengan bentuk ankerta inti kontrak, antara lain yaitu seperti mudharabah, musyarakah, suku, dan saham syariah. Yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijaroh dengan bentuk kerta inti kontrak, antara lain yaitu murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Yang selanjutnya itu akad lainnya seperti sarf, wadi'ah, khodul hasan, al-wakalah, kafalah, dan hiwalah. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.